Borsalino yang lebih dikenal dengan nama Kizaru adalah salah satu dari 3 laksamana angkatan laut di era sebelum time skip. Ia terkenal karena sikapnya yang santai dan sering berbicara dengan nada lambat. Namun di balik itu, dia adalah salah satu petarung terkuat dalam angkatan laut. Sayangnya latar belakang masa kecil Kizaru tidak banyak diungkapkan dalam cerita One Piece. Dalam sebuah SBS, Kizaru kecil diperlihatkan sedang belajar di ruangan yang sederhana. Hal ini menunjukkan jika Kizaru adalah anak yang rajin meskipun dalam keterbatasan. Setiap laksamana angkatan laut memiliki konsep keadilan mereka sendiri. Akainu mengusung keadilan absolut yang tidak memberikan ampun kepada bajak laut. Sementara Aokiji memiliki keadilan malas yang lebih fleksibel dalam menghadapi situasi. Di sisi lain, Kizaru memiliki konsep keadilan yang disebut keadilan ambigu. Ia tampak tidak terlalu peduli dengan benar dan salah selama dia bisa menjalankan perintah dengan baik. Ia bukan seseorang yang bertindak berdasarkan emosi atau keyakinan moral yang kuat seperti Akainu atau Aokiji. Sikapnya yang santai dan tidak terburu-buru dalam bertindak mencerminkan filosofi keadilan yang tidak memiliki pendirian mutlak. Namun hal ini justru membuat Kizaru menjadi salah satu laksamana yang paling berbahaya. Karena tidak memiliki preferensi moral yang kuat, ia bisa menindak siapa saja tanpa rasa ragu selama ada perintah yang diberikan oleh atasan. Hal itu pun dibuktikan Kizaru pada arc Egghead, di mana dia rela menghabisi sahabatnya sendiri yaitu Vegapunk atas dasar perintah. Di masa mudanya, Kizaru adalah murid dari Zephyr, seorang instruktur legendaris angkatan laut yang melatih banyak perwira hebat. Dibandingkan dengan Akainu yang dikenal karena sifat kejam dan disiplin, serta Aokiji yang memiliki sifat santai tetapi berpegang pada moral, Kizaru lebih sulit ditebak. Selanjutnya, di masa lalu Kizaru juga pernah bertemu dengan Dr. Vegapunk, Bartholomew Kuma, Chewelry Bonnie, dan Sentomaru. Pada suatu waktu, Kizaru bekerja sama dengan Vegapunk dalam penelitian ilmiah yang berkaitan dengan angkatan laut. Ia memiliki hubungan dengan Sentomaru, seorang pengawal pribadi Vegapunk yang tampaknya mengagumi Kizaru. Keberadaan Kizaru dalam proyek penelitian Vegapunk membuktikan bahwa ia memiliki keterlibatan mendalam pada eksperimen rahasia pemerintah dunia. Ia juga yang pertama kali menguji kemampuan Pacifista, senjata humanoid berbasis model Kuma yang dibuat oleh Vegapunk. Selain itu, senjata laser yang digunakan oleh Pacifista juga diambil dari kemampuan Pika-Pika no Mi milik Kizaru yang memiliki kekuatan penghancur dahsyat. Selanjutnya, Kizaru memiliki sejarah dengan Arlong, salah satu manusia ikan yang kemudian menjadi musuh utama di arc Arlong Park. Dalam kilas balik cerita, terungkap bahwa Kizaru pernah menangkap Arlong setelah bajak laut Matahari bubar. Ketika Visor Tiger, pimpinan bajak laut Matahari, meninggal akibat luka-luka setelah menyerang Marejoa, kru bajak lautnya mulai berpisah. Jinbe saat itu bergabung dengan angkatan laut sebagai Shichibukai. Dia mencoba menenangkan Arlong yang marah, tapi Arlong tetap menentang pemerintah dunia yang menyebabkan Kizaru turun tangan untuk menangkapnya. Selanjutnya, saat pertempuran Marineford pecah, Kizaru memainkan peran besar dalam pertempuran antara angkatan laut dan bajak laut Shirohige. Sebagai salah satu laksamana, Kizaru tidak ragu untuk menghadapi para bajak laut kuat di sana. Beberapa momen penting Kizaru di Marineford meliputi: pertama, menyerang kru bajak laut Shirohige dengan serangan laser Pika-Pika no Mi. Kedua, melawan Marco, salah satu komandan terkuat Shirohige yang memiliki kemampuan regenerasi dari buah Mythical Swan Tori no Mi model Phoenix. Selanjutnya, Kizaru menyudutkan Luffy ketika mencoba mencapai es di tiang eksekusi. Saat itu, Kizaru menggunakan kecepatan dan serangannya untuk menghalangi perjalanan Luffy. Kemudian, Kizaru juga melumpuhkan beberapa bajak laut dengan serangan cahaya dan bertindak sebagai penghalang utama bagi musuh yang ingin menyelamatkan Ace.
Ya, meskipun Kizaru sangat kuat, ia tampak tidak emosional dalam pertempuran ini. Tidak seperti Akainu yang secara agresif menyerang Shirohige dan Ace, Kizaru hanya menjalankan tugasnya tanpa terlihat memiliki kebencian terhadap lawannya. Kemudian salah satu momen paling ikonik dalam perjalanan Kizaru adalah ketika ia menghadapi para supernova di Kepulauan Sabaody. Setelah Luffy dan krunya menyerang seorang Tenryubito, Angkatan Laut mengirim Kizaru untuk menangkap mereka. Disinilah kita melihat betapa besar perbedaan kekuatan antara Laksamana Angkatan Laut dan para supernova. Kizaru dengan mudah mengalahkan beberapa bajak laut Rocky di sana, antara lain Basil Hawkin, yang meskipun memiliki kekuatan unik dari buah iblisnya tetap tidak bisa bertahan melawan kecepatan dan kekuatan Kizaru. Selanjutnya ada Uroge yang mencoba meningkatkan kekuatannya tapi tetap saja kalah telak. Selanjutnya ada The Asterix yang bisa dengan mudah juga dikalahkan oleh Kizaru. Kemudian yang terakhir ada Stressman Apo. Serangannya sempat mengenai Kizaru, tetapi serangan itu tidak berdampak karena tubuh Kizaru terbuat dari cahaya. Selain itu, Kizaru juga hampir menghabisi Zoro sebelum dia diselamatkan oleh Relic. Saat itu Relic tiba-tiba muncul dan menangkis serangan cahaya dari Kizaru menggunakan pedang yang sudah dilapisi haki. Ini menunjukkan bahwa meskipun sudah tua, Relic masih memiliki kekuatan luar biasa. Dalam pertempuran itu, Relic berhasil menandingi kecepatan Kizaru. Kizaru pun menunjukkan sedikit rasa hormat kepada Relic, mengakui bahwa mantan tangan kanan Raja Bajak Laut itu bukanlah lawan sembarangan. Namun pertarungan mereka berakhir tanpa hasil karena Kizaru memilih untuk tidak melanjutkan pertempuran terlalu lama. Dia menyadari bahwa Relic masih merupakan ancaman yang sulit untuk dihadapi. Ya, selanjutnya setelah insiden Sabot dan Marineford, Kizaru tetap menjadi salah satu pilar kekuatan Angkatan Laut. Dalam arc Egghead, Kizaru ditugaskan untuk datang ke pulau masa depan itu. Di sana, ilmuwan paling jenius Dr. Vegapunk dicurigai melakukan penelitian terlarang. Kehadiran Kizaru di pulau ini menandakan keseriusan Angkatan Laut dalam menangani potensi ancaman yang muncul. Pada perjalanan ke Egghead ini, Kizaru mendampingi Gorosei Saturn. Selain itu, diketahui bahwa bajak laut topi jerami yang dipimpin oleh Luffy ada di pulau Egghead. Selanjutnya, pecahlah pertempuran antara Kizaru versus Luffy. Itu merupakan salah satu momen pertarungan paling epik yang ada di pulau Egghead. Kizaru dengan kekuatan buah iblis Pika Pika Nomi memungkinkannya bergerak secepat cahaya. Tapi Luffy dalam Mujuchir 5 terlihat lebih unggul daripada kemampuan Kizaru. Pertarungan ini menunjukkan jika Luffy sudah sangat berkembang, hingga seorang admiral seperti Kizaru sudah tak bisa mengalahkannya. Di akhir pertarungan, Kizaru tampak tumbang setelah terkena serangan telak dari Luffy dalam Mujuchir 5. Namun di sini ada suatu hal aneh yang terungkap di kolom SBS, yaitu ketika Luffy kehabisan energi, dia mendapatkan makanan dan yang memberikan makanan itu adalah Kizaru. Ya, arc Egghead menunjukkan momen sangat emosional Kizaru. Ia yang biasanya santai kini bisa berteriak dengan lantang pada Akainu. Semua itu terjadi karena Kizaru dianggap tidak becus untuk mengatasi masalah di Egghead. Namun Kizaru membantahnya. Ia merasa sudah melakukan hal yang terbaik hingga rela menghabisi sahabatnya sendiri yaitu Vegapunk demi menjalankan tugas. Ya, Kizaru dengan sikapnya yang santai namun mematikan telah memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan kekuatan di dunia One Piece. Melalui berbagai pertempuran dan tantangan, Kizaru menunjukkan bahwa kekuatan sejati tidak hanya berasal dari kemampuan tempur, tetapi juga dari pemahaman mendalam tentang keadilan dan tanggung jawab. Kisah hidupnya mengajarkan kita tentang kompleksivitas moral dan pentingnya menjalankan tugas dengan integritas, meskipun dihadapkan pada dilema yang sulit. Mimin dari Komuno Anime, terima kasih.